Assalamualaikum, Mbak Sari. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Mbak Sari, gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang lagi di rumah ya, Mbak ini? Iya, di rumah. Iya. Keadaan orang tua gimana, Mbak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Mbak di rumah, kalau boleh tahu, Mbak tinggal sama siapa saja ini? Saya sama mama sama adik aja. Soalnya eh, ayah saya lagi di luar kota. Oh, begitu. Berarti Mbak Sari ini dua bersaudara ya, sama adiknya? Iya, Oh iya, oke. Mbak, saya lupa, Mbak Sari ini kelas 11 apa ya? saya kelas IPS 2, Bu. 11 Oh, IPS 2. 11 IPS 2. Iya, iya. Kalau Mbak Sari ini rumahnya mana, Mbak, kalau boleh tahu? Saya rumahnya Pace, Bu. Oh, Pace. Iya, lumayan ya deket ya sama sekolahan. Iya, deket, Bu. Iya. Baik. Mbak Sari ini, Ibu lihat-lihat kayaknya kok jarang ketemu saya ya. Jadi saya agak asing gitu sama wajahnya. Jarang ke ruang BK ya? Iya, Bu. Enggak mau ke ruang BK, takut soalnya. Takut. Nggak apa-apa, Mbak. Kalau ada apa-apa, nggak apa-apa kok. Ke ruang BK aja ya. Iya, Iya. Mbak, kalau kegiatan sehari-hari Mbak Sari apa ini sekarang lagian? nggak ada sih, Bu. Cuma ya kayak siswa kayak biasa aja. Oh iya. Eh, kalau keadaan rumah gimana Mbak sekarang? Maksudnya lingkungan rumahnya masih protokol kesehatannya ketat kan lagi COVID ini ya? Ya, tapi sudah agak reda aja sih, Bu. Nggak setinggi 2 bulan lalu. Oh gitu. Iya, alhamdulillah ya Mbak. Iya, yang penting ya dijaga kesehatannya. Oke, jadi kemarin kan saya menghubungi Mbak ya untuk mengajak berkonseling. Nah, jadi begini, saya dengar-dengar kemarin itu kok Mbak Sari ini apa sering telat mengerjakan tugas gitu, malah ada yang tidak dikumpulkan. Apakah benar? Iya, Bu. Udah berapa? Males soalnya kayak tugasnya kok banyak banget nih. Kenapa sih buru-buru tuh? Aneh banget ya yang kok banyak banget. Iya, iya. Buat ngerjain PR. Oh iya, baik. Nah, eh, tujuan saya kemarin itu menghubungi Mbak Sari ini untuk mengajak Mbak Sari ini berkonseling gitu Mbak. Jadi kita bicarakan kenapa kok Mbak Sari ini mengerjakan tugasnya itu telat, mengumpulkannya telat gitu. Bagaimana? Berapa sih bagian? Iya. Nah, iya, untuk kita nanti juga nggak lama-lama kok, Mbak. Jadi, Mbak santai saja, mungkin hanya 15 menit gitu, Mbak. Gimana? Nggak apa-apa ya? Iya, 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 Mbak Sari menyetujui juga kan untuk 15 menit? iya, nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, Mbak Sari nanti nggak apa-apa, sampaikan saja apa kendala-kendala yang membuat Mbak eh, telat mengumpulkan tugas, malas mengerjakan, Mbak sampaikan saja, tidak apa-apa, tidak usah ragu, karena saya di sini akan sangat menjaga kerahasiaan dari masalah Mbak. Gitu ya, Mbak. Mengerti kan? Iya, iya, Bu. Iya, baik. Nah, sekarang coba Mbak ceritakan apa alasan Mbak karena tidak mengumpulkan tugas dan telat untuk mengumpulkan tugas itu.
Ya kalau update nggak ada sih ya ada, tapi ya saya nggak tahu Bu ya malas saja ya banyak banget tugasnya. Terus kan kalau nggak nomor satu dua kan juga nggak apa-apa kali ya. Ya nggak tahu apa saja. Oh, begitu. Sekarang kalau Ibu boleh tahu, memang keseharian Mbak Sari ini apa? Selain bersekolah gitu. Kegiatannya apa saja di rumah? Kalau pulang sekolah itu langsung main sih Bu sama teman-teman. Oh, langsung main. Kemana Mbak kalau boleh tahu? Biasanya di pasar sih Bu, samping pasar kan kan sekolah saya kan di sampingnya pasar ya 3 kilo atau enggak 2 kiloan itu kan sampingnya pasar. Nah itu biasanya saya sama teman-teman saya nongkrong di sana sih Bu sampai pulang mungkin mau maghrib. Oh, gitu. Jadi lama ya Mbak kalau nongkrong biasanya. Nah, setelah kan pulang, di rumah kegiatannya bagaimana? Apa saja? Langsung tidur sih Bu. Langsung tidur. Oh, lalu tidak membuka pelajaran ataupun belajar tadi yang diajarkan gitu? Enggak sih Bu, enggak pernah. Oh, Biasanya kalau yang tugas yang biasanya saya kumpulkan itu hasil contekan semua sih Bu. oh, hasil contekan. Iya, iya. Eh, Sekarang Ibu boleh bertanya, Mbak Mbak Sari ini malasnya itu karena apa sih Mbak? Karena mungkin apa tugasnya sulit ataupun tidak suka dengan mata pelajarannya atau gimana? Ya enggak suka aja sekolah Kak. Capek sekarang eh, kebanyakan tugas jadi cepet capek itu sih Bu. Gitu. Seharusnya tapi Mbak Sari nggak boleh begitu. Sekarang masih enak, Mbak. Maksudnya ditunjang dengan online gitu. Kan masih 1 hari masuk, 1 hari libur kan. 1 hari online. Jadi ya nggak melulu selalu offline. Jadi ya seharusnya Mbak ini ya mengerjakan tugas gitulah ya. Nah, Ya, biasanya kalau nongkrong itu sama siapa saja, Mbak? ya sama anak pasar di situ. Tapi ya sebaya saya sih. Oh, banyak, Mbak. Berapa ya? 10 orang mungkin sama saya. Oh, gitu. Cewek cowok atau cewek-cewek? Ceweknya cuma dua. Saya sama temen yang dari pasar itu sisanya cowok semua sih. Oh, gitu. Kalau boleh tahu kenal dari mana, Mbak? Ya itu ya jaraknya lumayan jauh juga sih sama pasar rumah saya. Tapi kan saya juga sering ke pasar. Terus saya anaknya lumayan supel sih Bu, sama orang-orang. Makanya saya cepet deket sama anak-anak yang di pasar itu. Oh, berarti dengan kata lain, Mbak Sari ini mudah bergaul gitu ya? Iya, Baik. Mm-mm. Oke. Kalau boleh tahu teman-temannya itu sekolahnya di mana sih, Mbak? Rata-rata? mereka nggak sekolah, cuma saya aja yang sekolah di tongkrongan itu. Oh, malah Mbak yang cuma sekolah. Eh, untuk usianya sekitar usia berapa, Mbak? Sepantaran apa lebih tua gitu? Antaran sih, Bu. Antaran semua. Oh, sepantaran semua. Oke. Jadi mungkin di sini Mbak Sari ini bisa dibilang teman-temannya tidak ada yang bersekolah gitu ya, Mbak? Iya, nggak ada yang sekolah. Nah, oke. Nah, apakah Mbak Sari ini nggak pernah apa main sama teman sekolah gitu, Mbak? Maksudnya teman satu kelas gitu? Ya kalau di sekolah ya teman sekolah, kalau di luar ya di luar gitu sih Bu, prinsip saya.
Oh gitu, iya. Eh, kalau Ibu boleh menyarankan sih, sebaiknya ya Mbak, mungkin Mbak bisa bermain, mengajak teman-teman sekolah Mbak, maksudnya teman yang satu kelas, mungkin yang deket itu untuk diajak bermain. Mungkin mungkin mereka mau juga kalau diajak nongkrong gitu. Nah, nanti kan kalau sama temen sekolahnya, kan Mbak bisa sharing-sharing tentang pelajaran yang diajarkan di sekolah gitu. Jadi mungkin nanti teringat sama tugas-tugasnya gitu. Ya kalau sama teman sekolah sih biasanya juga nongkrong sih Bu, tapi mereka nggak asik gitu loh Bu, kurang asik, kurang sefrekuensi sama saya. Makanya saya Oh, lebih asik sama yang anak-anak pasar itu tadi. oh iya iya. Ya, saya juga bisa memahami sih Mbak. Mungkin kalau tidak apa ya, tidak satu frekuensi begitu. Tetapi kan seharusnya Mbak Sari ini bisa memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik, gitu kan ya Mbak? Gimana? Tapi mereka ya baik-baik aja sih Bu sama saya. Iya, mungkin begini, mungkin saya juga tidak melarang Mbak Sari untuk bergabung dengan mereka, nggak apa-apa kok. Tapi Mbak Sari harus ingat kewajiban Mbak Sari ini apa gitu kan. Bisa dikatakan kan Mbak Sari beda dengan teman-temannya. Jadi ya diingat apa tugas-tugasnya gitu. Ingat tapi nggak tepat aja malas. Nah, eh, mungkin kan Mbak Sari menyampaikan kalau Mbak malas. Nah, pernah terfikirkan nggak Mbak kalau untuk mengerjakan tugas itu bersama teman-teman? Teman-teman satu kelas maksudnya? Ya biasanya mereka pas mau pulang sih ngajak saya sih Bu kayak belajar kelompok gitu. Tapi malas aja gitu loh Bu. Capek udah di sekolah tuh disuruh belajar ya masa pas pulang disuruh belajar lagi. Ya, ya, tapi kan itu tugas siswa kan gitu, Mbak. Harus belajar tugasnya. Nah, mungkin dari sini, dari pembicaraan kita tadi, Mbak Sari eh, bisa mulai untuk mengurangi malasnya, ya. Nah, eh, kira-kira kalau Mbak Sari tetap melakukan hal seperti itu, Mbak Sari apakah eh, tidak kasihan dengan orang tua yang sudah apa ya, membiayai Mbak untuk sekolah? Biasanya kepikiran sih Bu tapi ya kalau kata teman-teman pasar saya tuh ya masih muda gitu loh Kak. Ngapain kok sulit-sulit sekolah kan mau nikmati masa muda katanya gitu. Jadi ya saya ke bawah aja. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Mungkin Ibu boleh menambahkan sedikit saran ya. Memang benar untuk apa ya, menikmati masa muda, tetapi isilah masa muda Mbak Sari ini dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang positif gitu Mbak. Jadi jangan disia-siakan. Contohnya ya itu tadi seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas, belajar gitu. Nah, setelah berkonseling ini kan kita jadi tahu Mbak, permasalahan yang Mbak hadapi itu apa? Maksudnya apa sih yang membuat Mbak ini telat mengumpulkan tugas, malas mengerjakan gitu. Nah, untuk kedepannya kira-kira Mbak eh, mau apa ya? Mau merubah tidak kebiasaan buruk Mbak ini? Ya nggak tahu sih mungkin kalau dipikir-pikir lagi ya Bu. eh, Gara-gara apa gara-gara
teman pasar saya itu ya saya jadi males nugas. Nah, mungkin itu bisa jadi, Mbak, karena kan seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau Mbak Sari kan ada beda dengan teman-teman Mbak itu gitu. Ya, biar ada waktu buat nugas sih saya nggak setiap hari kali ya ketemu sama mereka. Bagaimana Mbak bisa diulangi? Kalau biar saya ada waktu nugas itu saya nggak usah setiap hari ketemu sama mereka. Nah, itu juga bisa Mbak. Mungkin itu juga bisa solusi sih untuk apa ya? Mbak mulai merubah kebiasaan Mbak. Mungkin juga bisa kalau sharing-sharing dengan teman sekolah, mungkin bukan teman satu kelas, namun teman dari kelas lainnya juga nggak apa-apa, Mbak. Bagaimana? Ya sih nggak apa-apa sih Bu. Nah, oke. Jadi Mbak Sari ini bisa mulai untuk perlahan merubah kebiasaan buruknya ya dengan cara mungkin mengurangi waktu untuk bertemu mereka, gitu ya, Mbak? Iya Bu. Oke. Nah, lalu selanjutnya eh, kira-kira Mbak kapan mau melakukan hal tersebut? Mau mulai melakukannya? Mungkin 2 hari lagi sih Bu saya mau mungkin izin sama mereka kayak nggak saya nggak bisa ketemu tiap hari soalnya takut kecewain orang tua terus enggak kan nilai rapot kan juga mempengaruhi ya Bu takutnya di situ sih Bu. Ya berarti yang dari Mbak Sari katakan ini bisa dibilang Mbak juga memikirkan nilai rapot untuk kedepannya ya Mbak? Iya Ya Bu. baik. Bagus Mbak, kalau begitu Mbak Sari kan sudah memahami di mana kesalahan Mbak, apa yang harus diubah dari kebiasaan Mbak. Oke. Jadi di sini sudah jelas semua kan ya. Saya ulangi lagi untuk permasalahan Mbak Sari ini. Mbak memiliki teman di luar sekolah dan itu membawa Mbak akhirnya malas untuk mengerjakan tugas dan sekarang Mbak mau mulai merubah kebiasaan buruk itu. Begitu ya? Iya Bu. Nah, oke. Kalau begini kan sudah jelas semuanya dan saya berharap Mbak bisa benar-benar konsisten untuk menjalankan perubahannya tadi ya. Iya. Oke, saya kira sudah cukup sih Mbak untuk konseling hari ini. Iya Bu. Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Nggak ada Bu. Oke, kalau begitu terima kasih ya Mbak Sari untuk waktunya. Iya Bu, sama-sama. Ya, kalau ada apa-apa nanti bisa menghubungi saya. Oke, kalau begitu Ya, saya akhiri ya. iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.